Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-94. Nah, pada episode spesial part ke-93 sebelumnya itu, Guren hampir dihabisi oleh Biju yang bernama Sanbi. Beruntung Boruto tiba dan menolong Guren dengan menghantam wajah Sanbi hingga terpental sangat jauh. Tak sampai di sana, karena Sanbi mulai mengamuk, Boruto akhirnya menggunakan segel karma dan menyerang Sanbi menggunakan Oda Rasengan. Sementara di tempat lain, Kakashi dan timnya tidak bisa melihat lokasi pertarungan Boruto sama sekali. Singkat cerita, Guren dan Sanbi menghilang dan Boruto ingin pulang ke Konoha untuk membawa sejumlah tim penyegel. Sementara itu, kita juga diperlihatkan Obito yang sedang sendirian di hutan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan diperlihatkan Boruto yang berada di tempat Kakashi dan yang lain. Boruto berkata, sekarang bukan saatnya untuk menanyakan itu. Sepertinya Orochimaru berniat ingin menjadikan anak yang bersama Guren itu menjadi Jinchuriki. Tak hanya itu saja, tampaknya ini akan melebar luas hingga sampai ke telinga Akatsuki. Kita butuh orang yang bisa mengontrol cakra dengan baik sekaligus untuk menjaga Sanbi dan memanggilnya. Hari ini aku akan menjemput mereka di desa Konoha. Sementara aku pergi, kalian carilah tempat untuk berlindung. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung pergi menggunakan Hiraishin. Kiba berkata, pangkatnya masih Chunin kan? Tapi kemampuan berpikirnya sama sekali berbanding terbalik. Adegan pun beralih ke Guren yang sedang bersembunyi bersama Kabuto dan Yukimaru. Terlihat Guren pun termenung melihat segel karma yang dimiliki Boruto. Guren berkata, sebenarnya kekuatan apa itu? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Yukimaru pun akhirnya terbangun dalam keadaan lemas. Melihat Yukimaru yang sadar dari pingsannya, Guren pun menghampirinya dan berkata, apa kau baik-baik saja? Yukimaru membalas, ya, aku baik-baik saja. Di sisi lain, Kabuto berkata, apa pendapatmu setelah melihat Boruto? Apa kau sanggup untuk melawannya? Jika kau gagal berarti kau sudah mengecewakan Tuan Orochimaru. Mendengar hal tersebut, Guren pun tampak kesal berkata, aku tahu. Tidak perlu dijelaskan lagi. Di sisi lain, Yukimaru berkata, begini, kau tak akan kemana-mana kan? Tempat kau pulang adalah bersamamu. Mendengar hal tersebut, Guren menyentuh bahu Yukimaru sambil berkata, kau tidak perlu khawatir. Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di ruang Hokage. Terlihat di sana sudah ada Tsunade, Shizune, Sakura, Naruto, Sai, dan Yamato. Tsunade berkata, kali ini misi kalian adalah memancing Sanbi keluar dan menyegelnya. Seperti yang dikatakan Boruto tadi, jangan sampai Orochimaru mendapatkan Sanbi. Lalu tetap hati-hati dengan pergerakan Akatsuki. Jika mereka tahu tentang Sanbi, ini akan menjadi kacau. Apakah informasi yang kusampaikan sudah jelas? Yamato dan Shizune membalas, baik, kami mengerti. Di sisi lain, Naruto berkata, bisa-bisanya nenek Tsunade merahasiakan ini dariku. Tak lama setelah itu, Boruto berkata, baiklah, kalian semua pegangan satu sama lain. Setelah semua berpegangan, Boruto pun memegang bahu Yamato. Lalu mereka pun pergi menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke Kiba yang mengeluh karena tempat yang mereka tempati sangat dingin. Kiba berkata, apa kita tidak bisa pindah di tempat yang lain? Shino membalas, jangan malu Kiba, kita adalah seorang shinobi. Dengan raut wajah yang kesal, Kiba membalas, kau boleh berkata begitu jika kau keluar dari sarangmu. Ternyata Shino membuat pelindung dari serangga untuk membuatnya tetap hangat. Di sisi lain, Kiba pun melihat kara logam yang berada di depan Sarada. Sambil mendekati logam tersebut, Kiba berkata, sepertinya ini punya Boruto kan? Kenapa kau jatuhkan di sini? Sarada membalas, sebaiknya jangan dekat-dekat dengan logam itu. Itu adalah logam yang digunakan Boruto untuk teleportasi. Sementara itu, Kakashi berkata, tidak lucu kalau wajahmu tertimpa oleh Boruto. Sambil tertawa, Kiba berkata, baiklah, aku akan menjauh dari sana. Nah, sekarang aku sudah di tepi logam ini. Seharusnya aku tidak akan terinjak oleh Boruto. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba kaki Naruto sudah berada di wajah Kiba. Setelah jatuh, ternyata saya juga tidak sengaja memijak tubuh Kiba. Terlihat Boruto dan semua orang sudah berada di sana. Di sisi lain, Naruto yang melihat Kiba terjatuh pun heran berkata, apa yang kau lakukan di bawah sini? Saya membalas, mungkin dia sedang kelelahan. Menurut buku yang kubaca, jika seseorang kelelahan kita harus membantunya. Dengan raut wajah yang kesal, Kiba pun berdiri dan berkata, apa kalian tidak sadar? Kalian memijak wajahku dan tubuhku. Mendengar hal tersebut, Boruto berkata,
Aku lupa kalau aku akan membawa orang sebanyak ini. Di sisi lain, Yamato pun keluar goa dan langsung membuat rumah yang terbuat dari jurus Mokuton. Melihat hal tersebut, Kiba berkata, akhirnya tempat tinggal yang layak. Adegan pun beralih ke Boruto dan temannya sedang berbaris. Shizune berkata, biarkan aku menjelaskan pesan Nyonya Tsunade tentang strategi dan perubahan informasi dalam tim. Misi pencarian dan bantuan mengenai kediaman Orochimaru telah usai. Sakura, Hinata, dan Sarada, kalian berada pada komandoku. Mendengar hal tersebut, mereka pun setuju. Shizune melanjutkan perkataannya, Kakashi akan memimpin sisanya. Kakashi membalas, ya, misi baru kita adalah menjaga sang biju, yaitu Sanbi. Lalu untuk melindungi anak kecil dari musuh. Sepertinya dia terhubung dengan beberapa cara untuk melawan biju. Tak hanya Akatsuki yang menambahkan biju. Jika di sana diketahui ada biju yang tak memiliki Jinchuriki, negara lain yang terikat untuk bergabung dalam pemburuan. Di sisi lain, Shizune berkata, untuk lebih detail Boruto akan menjelaskan semuanya. Terlihat Boruto pemaju dan berkata, tujuan kita bukanlah menangkap Sanbi. Jika bisa menyegelnya akan kita hilangkan di tempat semua orang tak bisa menyentuh. Nyonya Tsunade juga setuju dengan rencana ini. Di sisi lain, Shizune berkata, Sakura dan Sarada, kalian menguasai jutsu medis kan? Pengalaman kalian akan sangat berguna untuk membantu penyegelan biju. Lalu Hinata, mendengar hal tersebut, Hinata membalas, aku tidak punya pengalaman jutsu medis. Shizune melanjutkan perkataannya, yang terpenting adalah kemampuan mengendalikan cakra. Kau juga punya Byakugan untuk melihat aliran cakra. Kau akan baik-baik saja. Di sisi lain, Kakashi berkata, bagian terpenting pertempuran ini adalah untuk menghentikan pengguna Soton. Namun jika kita menghadapinya, regu penyegel tidak akan dapat perlindungan. Jadi aku akan membagi regu ini menjadi dua, Boruto dan Naruto. Kalian berdua bersamaku untuk melawan pengguna Soton. Yang lainnya akan bersama Yamato. Yamato berkata, yang tidak dipanggil ayo berkumpul ke sini. Adegan pun beralih ke pagi hari. Terlihat Kakashi, Boruto, dan semua orang sedang bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Kakashi berkata, apa kau sudah membawa gulungan itu, Boruto? Boruto membalas, tenang saja, gulungan itu ada pada Sarada. Setelah mengatakan hal tersebut, akhirnya mereka bergerak ke arah laut. Di sisi lain, tim Shizune sudah berada di tepi laut. Terlihat mereka langsung melakukan gulungan segel di hadapan mereka masing-masing. Lalu mereka mulai melakukan jurus malang 4 sudut. Shizune berkata, bagus, terus begini hingga jurusnya aktif. Adegan pun beralih ke Boruto, Kakashi, dan Naruto yang berada di tengah laut. Terlihat Boruto sedang menunggu kedatangan Guren. Tak lama setelah menunggu, akhirnya Guren datang di hadapan mereka. Melihat Guren, Boruto berkata, semua anak buahmu sudah kami tangkap, dan kau berani menghadapi kami seorang diri. Guren membalas, aku tidak takut dengan kalian. Boruto melanjutkan perkataannya, di mana anak kecil yang bersama denganmu? Cepat serahkan dia pada kami. Kami tidak akan membiarkan dia bersama Orochimaru. Mendengar perkataan Boruto, Guren pun kesal berkata, memangnya kau tahu apa? Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Guren langsung membuat gunung kristal untuk menyerang mereka. Namun Boruto dan timnya langsung melompat untuk menghindar. Sambil tersenyum, Guren berkata, kau tidak akan bisa menghancurkan gunung kristal ini. Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, sepertinya aku harus menggunakan Rasen Shuriken. Ketika Naruto ingin melakukan Rasen Shuriken, tiba-tiba dia mendengar suara angin dengan cahaya berwarna hijau. Ternyata rasengan itu berasal dari Boruto. Melihat rasengan milik Boruto, Naruto pun terkejut dan berkata, rasengan itu hampir mirip dengan Rasen Shuriken. Adegan pun beralih ke Boruto. Boruto berkata, Futon, Rasengan. Terlihat Boruto langsung melempar rasengan itu ke arah gunung tersebut. Saking kencangnya lemparan tersebut, tiba-tiba gunung kristal itu terbelah karena rasengan Boruto. Tak sampai di sana, putu rasengan itu melakukan ledakan sehingga gunung itu pun hancur. Melihat hal tersebut, Guren pun terkejut dan berkata, bahkan dia bisa menghancurkan gunung ini. Habis akal, Guren langsung membuat 3 naga kristal untuk menyerang mereka. Di sisi lain, Naruto pun sangat kesal karena dia tidak bisa membantu Boruto sama sekali. Naruto berkata dalam hati, aku sama sekali tidak berguna. Boruto selalu menghadapinya sendiri. Aku tidak bisa diam saja. Hei Kurama, bagikan cakramu. Adegan pun beralih ke Boruto yang hendak mengulurkan pedang untuk memotong naga kristal. Namun tiba-tiba Naruto dengan cakra Kyuubi langsung melompat dan menggunakan Rasen Shuriken untuk menghancurkan 2 naga kristal tersebut. Melihat kekuatan Naruto yang berkembang jauh, Kakashi dan Boruto pun sedikit terkejut. Naruto berkata, serahkan naga kristal yang ini padaku. Fokus saja pada orangnya Boruto. Adegan pun beralih ke Obito yang berjalan di tepi laut. Melihat kegaduhan tersebut, Obito pun bersembunyi dan berkata, apa yang mereka lakukan? Mereka orang-orang Konoha. Di sisi lain, tampak tim Sarada sudah berada di tengah laut. Shizune berkata, fokus saja pada penghalang.
Mendengar hal tersebut, Obito berkata, "Penghalang? Hei, itu tidak mungkin. Itu mustahil." Adegan pun beralih ke Boruto yang berhadapan dengan Guren. Sambil terus mengangkat pedang, Boruto berkata, "Sebaiknya menyerah saja. Kau tidak akan mampu untuk mengalahkanku." Terlihat Guren kewalahan karena terus menangkis serangan Boruto tanpa ada kesempatan untuk menyerang kembali. Ketika dia benar-benar terpojok, tiba-tiba Guren melakukan pelindung kristal es untuk membuat penghalang. Lalu dia pun kabur untuk memulihkan diri. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, sepertinya dia menggunakan semua cakranya untuk membuat pelindungnya keras ini. Ya, tidak masalah. Tugasku hanya untuk menjaga agar segala ini tidak terganggu. Adegan pun beralih ke segala penghalang tim Sarada yang mulai aktif. Suzune berkata, "Kita tenggelamkan jaring pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan Sanbi." Di sisi lain, Obito menyaksikan itu pun sedikit panik dan berkata, "Gawat senior, itu Sanbi. Kalau begini terus Sanbi akan tersegel. Tetapi jika aku menghadapinya, aku akan kalah." "Setuju senior?" Dia tidak ada. Adegan pun beralih ke Kabuto yang berjalan ke suatu lokasi. Kabuto berkata, "Semuanya tidak berguna. Ritual orang-orang Konoha bertujuan untuk menjaga Sanbi. Mereka mau menghalangi Sanbi ya. Lagi pula kenapa ada Boruto di situ?" Tak lama setelah itu, Kabuto melihat Yukimaru berada di sebuah tebing. Adegan pun beralih ke Guren yang berjalan dengan keadaan yang lemah. Lalu dia pun terjatuh karena kelelahan. Tak lama setelah itu, dia pun tiba-tiba mendengar suara dari peluit yang berasal dari Yukimaru. Karena hal tersebut, Guren tiba-tiba terkejut karena tahu kalau dia telah menghabisi nyawa orang tua Yukimaru. Terlihat Guren pun berdiri dan melihatnya lebih dekat. Di sisi lain, tiba-tiba Kabuto menghampiri Guren dan berkata, "Kenapa kau masih di sini? Tugasmu untuk menghalangi orang-orang Konoha. Atau kamu aku beritahu Yukimaru kalau yang orang disayangi adalah yang telah menghabisi ibunya?" Mendengar hal tersebut, Guren pun sangat kesal berkata, "Dari mana kau tahu itu? Hentikan sekarang juga." Sambil tersenyum, Kabuto membalas, "Kalau begitu laksanakan perintahku." Adegan pun beralih ke Sarada kembali. Terlihat tanda-tanda kemunculan Sanbi mulai terlihat. Suzune berkata, "Bagus, terus tahan seperti ini." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sanbi keluar dan membuat gelombang suara yang sangat tinggi. Terlihat ombak laut pun naik dan penghalang mereka pun hancur. Di sisi lain, akhirnya Guren tiba kembali di lokasi pertarungan. Melihat Guren, Sanbi mulai mengejarnya. Dan adegan pun habis sampai di sini. Saat semua orang berusaha untuk memanggil Sanbi, ternyata Obito menyaksikan tindakan mereka. Setelah Sanbi keluar, tiba-tiba dia mengejar Guren yang tak jauh dari tempatnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-95. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.